Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya MP Anusiko Putra. Pada video tutorial kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan operator bitwise dalam program C++. Operator bitwise ini biasanya digunakan untuk pemanipulasian data dan hanya bisa digunakan untuk tipe data integer dan char. Adapun jenis-jenis dari tipe data bitwise itu dapat kita lihat pada modul ini. Yang terdapat dalam tabel ini merupakan semuanya adalah operator bitwise. Nah, sekarang langsung saja kita coba untuk mengimplementasikan semua operator ini dalam program C++. Di sini saya menggunakan Microsoft Visual Studio 2010 dan saya telah berhasil membuat project dengan nama modul 4-3 dan filenya modul 4-3 juga. Untuk pembuatan project dan pembuatan file saya telah jelaskan pada tutorial sebelumnya. Nah, sekarang langsung saja kita ketikkan sintak program pada lembar source code ini. Yang pertama, saya selalu mengetikkan komentar terlebih dulu di sini. Sini saya buat komentarnya operator bitwise. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada pembuatan library pertama dalam program ini, yaitu adalah IOStream yang berfungsi untuk library untuk input atau output. Dan yang kedua, using namespace std, ini merupakan mendeklarasikan semua semua elemen standar C++. Dan selanjutnya kita masuk pada pembuatan fungsi utama program atau fungsi main program. Di sini saya membuatkan menampilkan nama, name, dan modul berapa yang kita kerjakan pada saat sekarang ini. Semua sintak ini boleh dibuat dan boleh juga tidak, sesuai dengan kebutuhan teman-teman semuanya. Selanjutnya saya akan masuk pada pembuatan judul dari program kita ini. Di sini saya buat namanya operator bitwise. Nah, sekarang saya akan mendeklarasikan variabel dengan tipe data integer. Variabel ini dibuat secara lokal karena terletak dalam fungsi utama atau integer main. Nah, sekarang di sini U di sini sama dengan 1. Ini adalah operator bitwise, yaitu shift left, merupakan menandakan untuk pindah 1 bit ke kiri. Untuk perpindahan 1 bit ke kiri, dia akan melakukan penambahan. Untuk shift left ini, setiap perpindahan 1 bit ke kiri, dia akan melakukan perkalian dengan 2. Nah, selanjutnya saya akan membuatkan ini merupakan shift left juga, tapi dengan perpindahan bitnya 2 bit, dan variable W ini perpindahan bitnya 3 bit.
Maksud dari operator bitwise di sini, shift left ini dia akan berpindah satu bit ke kiri, maka nilai ini akan dikalikan 2. Dan begitu juga dengan variable v. Variable v di sini dia akan berpindah 2 bit ke kiri, maka hasil setiap perpindahan satu bit itu akan dikalikan 2, dan selanjutnya akan dikalikan juga dengan 2. Dan variable w dia akan berpindah 3 bit ke kiri. Nah, selanjutnya saya akan tampilkan di sini. Yang pertama itu adalah untuk variabel u. Yang kedua, saya akan menampilkan yang shift left 2 bit ke kiri, yaitu untuk variabel v. Dan yang ketiga, saya akan menampilkan variabel w, dimana ini shift left dengan perpindahan bit ke kiri 3 bit. Nah, selanjutnya saya akan mendeklarasikan lagi variabel secara lokal, yaitu integer x, y, dan z. Di sini saya buat atau saya inisialisasi nilai x itu sama dengan 16. Di sini merupakan shift right, dimana perpindahnya 1 bit ke kanan. Perpindah setiap bit ini ditandai dengan angka di belakangnya ini, dan operator bitwise shift right itu ditandai dengan tanda panah seperti ini. Setiap perpindahan 1 bit ke kanan itu akan nilai ini akan dibagi dengan 2, dan begitu seterusnya. Dan variabel y ini merupakan perpindahan bit ke kanan 2 bit, dan z merupakan shift right dengan perpindahan bitnya ke kanan 3 bit. Nah, sekarang saya akan tampilkan untuk variabel y terlebih dahulu. Di sini, untuk menampilkan variabel y, kita akan mengetikkan cout, dan kita akan memanggil variabel y ini. Dan else di sini berfungsi untuk berpindah kepada baris selanjutnya. Selanjutnya menampilkan variabel y, dan selanjutnya saya akan menampilkan variabel z dengan perpindahan ke kanannya 3 bit. Nah, pada sintak ini terdapat ada 2 else. Di sini maksudnya kita akan berpindah kepada baris berikutnya sebanyak 2 baris. Nah, selanjutnya saya mendeklarasikan lagi variabel a, dan langsung menginisialisasi dengan nilai 1 dan b, dan selanjutnya variabel b dengan inisialisasinya 0. Selanjutnya saya akan menampilkan nilai a. Nilai dari variabel a itu adalah 1. Selanjutnya kita akan menampilkan nilai dari variabel b. Variabel b ini nilai yang ada di dalamnya adalah 0. Nah, di sini saya menambahkan operator bitwise selanjutnya, yaitu adalah tanda seru. Di sini dia akan maksudnya negasi, meniadakan dari nilai a ini. Maka hasil yang ditampilkan nanti adalah karena nilai a nya 1, maka hasil yang dikeluarkan nanti adalah 0. Yang ketiga, saya menampilkan negasi dari b. Negasi dari b itu dia akan 1, karena nilai dari b ini adalah di inisialisasi 0, maka di negasi hasilnya akan menjadi 1. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan
operator bitwise selanjutnya itu dan. Di sini operator dan ini apabila salah satu salah maka hasilnya akan 0. Apabila kedua operan ini benar sama maka hasilnya akan menghasilkan 1. Dan selanjutnya saya akan menampilkan A, B, atau ini disebut juga OR. Operator bitwise yang satu ini akan menghasilkan nilai 1 apabila salah satu dari operan ini benar. Dan apabila kedua-duanya salah, maka hasilnya akan salah. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan untuk operator XOR. XOR itu ditandai dengan simbol pangkat seperti ini. Nilai XOR ini akan menghasilkan 0 apabila kedua operan ini sama. Tapi apabila kedua operan ini berbeda, maka dia akan menghasilkan nilai 1. Nah, selanjutnya saya akan mengetikkan sistem pause. Sistem pause di sini berfungsi untuk fungsi jeda, sehingga semua sintak yang ingin kita tampilkan ini dapat kita lihat di layar nantinya. Nah, setelah semua operator ini kita selesai ketikkan, di sini kita telah mengetikkan semua operator bitwise. Selanjutnya kita coba running dengan menekan tombol F5 pada keyboard atau menekan tombol start debugging pada program. Nah, inilah hasil running dari program yang kita buat tadi. Implementasi dari operator bitwise. Di sini operator yang pertama yaitu shift left. Shift left ini kalau 1 dia akan menghasilkan 2, dan kalau pindah 2 bit berarti dia akan dikalikan 2 lagi, berarti menjadi 4, dan seterusnya. Nah, inilah hasil running dari program yang kita buat tadi. Mungkin untuk operator bitwise hanya itu yang dapat saya bagi pada kesempatan kali ini. Semoga dengan video ini teman-teman semuanya bisa memahami bagaimana mengimplementasikan operator bitwise dalam program C++. Terakhir saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.